Saya baru berada di Musdalifah, di Mina. Seminggu yang lalu saya baru berada di Mina. Ya, minggu lalu. Di Mina kami diantar oleh salah seorang yang sudah 25 tahun tinggal di Mina. Orang Madura, kerjasama dengan Travel Abu Siraj. Dia yang booking hotel, dia yang booking bus, dia yang booking catering makan untuk jamaah Travel Abu Siraj. Ustaz, ayolah kita jalan-jalan ke rumah. Ayo. Pas kali saya bilang, udah lama nggak main-main ya. Ya? Oh, bukan, Zubair. Ustaz Zubair. Jadi saya bilang boleh. Saya ajaklah jamaah. Berapa orang muat mobilnya Ustaz? Naik Kijang Innova. Dia punya mobil sendiri kan. 6 orang. Yaudah, muat 6 orang. Jalan sampai sebelum diantar ke rumahnya, diantarlah ke beberapa tempat. Ustaz, selama ini kan kalau tour travel umrah itu kan hanya lewat mobil di atas jalan, ditunjuk-tunjuk aja. Ini Arafah pasti turun. Ini Musdalifah, ini Mina, sana Jamarah, sana tempat lempar jumrah. Oh ya, mau gak saya antar ke tempat yang pertama, di tempat yang namanya Rasulullah melakukan bai'ah Aqabah Ula. Bai'ah Aqabah Ula itu terjadi kalau tidak salah tahun ke-7, kalau tidak salah, kalau bukan tahun ke-6, tahun ke-7. Rasulullah berdiri di tempat di Mina itu untuk mencari orang-orang yang datang dari luar Mekah. Siapa mau masuk Islam? Orang luar yang mau masuk Islam. Siapa orang luar yang mau masuk Islam? Dan pada bai'ah Aqabah Ula, janji setia. Bai'ah itu janji setia. Kalau orang GAM dulu kan mau masuk GAM kan, bai'ah dia, abang ada masuk. Enggak ada bai'ah apa? Apa bai'ah? Yang penting niatnya merdeka untuk menegakkan syariat Islam. Jino lagi ban, ya. Dah. Yang dapat orang masuk Islam cuma 6 orang ibu-ibu. Yang pertama masuk Islam dari luar, itu dari Yastrib, dari Madinah. Dulu belum dikenal Madinah. Madinah itu disebut namanya Madinah saat Nabi udah sampai hijrah di Madinah, baru dirubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yastrib dulu namanya. Jadi penduduk Yastrib ada 6-7 orang. Saya udah lupa berapa laki-laki, berapa perempuan. Entah 4 laki-laki, 3 perempuan, 7 orang kalau tidak salah seperti itu. Mereka mau memeluk Islam dan berjanji setia kepada Rasulullah. Tidak akan keluar dari Islam, tidak akan murtad. Janji akan mencintai Rasulullah, janji akan membantu dakwah Rasulullah, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, tidak akan berzina, tidak akan minum minuman keras, yang semua itu dulunya boleh. Tapi dalam Islam janji harus diterapkan. Jadi semua yang kebiasaan-kebiasaan tidak baik semuanya harus ditinggalkan. Mereka setia. 6-7 orang inilah yang pertama memeluk Islam dari kota Madinah. Tempatnya ditunjukkan sama saya. Ada sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Sekarang ini orang kalau malam-malam setiap maghrib habis isya itu orang Arab pergi ke situ. Sholat di situ dia malam-malam. Nanti tanya sama karomnya, tanya sama ketua rombongannya, kalau melintas di wilayah Mina, di mana itu masjid bai'ah apa namanya? Aqabah Ula. Ya, masjid bai'ah Aqabah Ula. Masjid bai'ah apa namanya, perjanjian setia apa namanya? Aqabah Ula, Aqabah yang pertama. Nah, selanjutnya ada bai'ah Aqabah yang kedua, dan seterusnya hingga yang ketiga. Rasulullah udah ada kurang lebih 70 orang dari kota Madinah yang mau untuk berjuang bersama Rasulullah, membela Rasulullah di kota Madinah.
barulah Nabi kita hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, ada satu masjid lagi. Masjid ini dijadikan tempat mabitnya Nabi Muhammad. Tepatnya di dalam wilayah Mina, dekat dengan tempat melempar jumrah. Baru saya sholat di situ, saya perhatikan, ya Allah, di sini Nabi dulu beliau melakukan haji terakhir, haji wada. Ya, masjid itu besar ibu. Pokoknya kalau ibu nanti tengok ada masjid di wilayah Mina, masjidnya besar. Masjid itu masjid yang paling bersejarah pada waktu tawaf wada Rasulullah mabitnya di tempat tersebut. Cuma yang jadi persoalan, pertanyaannya, jamaah kita dari Aceh tinggalnya di mana? Ada di gunung, ada di ujung utara, ada di ujung timur. Tempat jamarat, tempat melempar jumrah itu dibuat 3 lantai. Dibuat 3 lantai. Nanti disesuaikan dengan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Apa ibu nanti melempar jumrahnya di lantai 1 atau 2 atau 3? Tinggal ikut saja ketua rombongan. Saya tanya sama Ustaz Zubair, Ustaz, ini paling enak Ustaz di sini. Oh, itu yang haji furoda, haji bayar bulan ini, berangkat tahun ini. Berapa biayanya Ustaz? Yuk gabung Travel Abu Sirah, 450 juta. Ya, kemarin ada berangkat 10 orang dari Aceh pakai Travel Abu Sirah, 450 juta. Sekarang turun 430 juta, kurang 20 juta. Bayar tahun ini, berangkat tahun ini. Yang punya lahan sawit 100 hektar boleh. Ya, sekali panen kan banyak Pak, 100 hektar apalagi 200. Dah, yang kedua, yang ambil paket VIP. Yang ambil paket VIP itu, ada yang ambil paket Haji Plus 7 tahun setor di bank, ya, melalui Kemenak. Yang berangkat 7 tahun setor 6 tahun udah bisa berangkat. Itu dapat juga yang paling dekat. Atau Haji Smart. Haji Smart 250 juta. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kalau mereka enak, jaraknya itu kurang lebih cuma 300 meter, 200 meter dari tenda tempat mereka menginap, di pinggir jalan. Dan tendanya bagus. Saya jadi berpikir bagaimana orang tua kami di Aceh. Bagaimana Ustaz Zubair, itu jamaah Indonesia, nampak paling ujung sana. Ini Pak, kalau kita lihat dari sini Pak, saya bayangkan suak dari sini suak. Dari sini saya tengok suak, masih ada tenda sana. Udah terbayang saya, masih ada nampak tenda di suak sana. Itu nanti bertanding orang Indonesia, Afrika, Bangladesh, Pakistan, India. Ya, itu berebut itu. Mau yang dekat 6 kilo jarak, 7 kilo jarak paling jauh tendanya ibu-ibu dari tempat melempar jumrah. Bayangan kalau 7 kilo kita ditaruh, bagaimana rasanya orang jalan kaki? Semangat Ustaz. Nggak terasa 7 kilo. Karena ramai orang untuk melempar jumrah. Karena semangatnya mereka itu nggak terasa 7 kilo, 6 kilo nggak terasa tentu. Nggak terasa. Oh iya, kalau sekarang nggak ada orang, kosong. Maka kalau kita tengok jarak yang luar biasa jauh itu, anak aja lagi Ciota. Orang Aceh berapa jaraknya? Paling dekat 2 kilo, 2 kilo setengah. Paling dekat. Jadi jamaah dari Indonesia, jamaah dari Aceh paling dekat 2 kilo, itu sudah bersyukur sekali.
Udah bersyukur sekali, alhamdulillah 2 kilo. Ya, 2,5 kilo, Masya Allah. Ya, ini kehendak Allah. Kalau dapat kilo, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang cukup sebagai penolong kami, sebaik-baik pelindung kami. Semoga ibadah kami ini bisa, yaitu kami tuntaskan sehat ketika melempar jumroh. Jadi pertanyaan yang berat itu apa sebenarnya Ustaz? Haji. Yang berat itu melempar jumroh, ibu-ibu. Gak ada. Yang lain gak berat. Yang berat itu melempar jumroh, karena butuh tenaga jalan kaki lebih jauh. Ya. Kalau seandainya ibu badal ganti ke orang lain bisa. Yang tidak sanggup jalan masih ada jalan keluar, badal. Minta orang lain badal, tapi kita pribadi harus ada. Sedekahlah ke orang itu. Kalau dia nolak, kasih lagi. Dia nolak, kasih lagi. Kalau ketiga kali dia tolak, berarti betul-betul dia mau cari pahala, dia nggak mau cari uang dia. Atau setengah pahala setengah uang. Karena ikhlas dan kasih. Jadi pribadi kita harus ada, pribadi kita. Karena orang itu melempar jumrah itu jalan kakinya 2,5 kilo. Ditolongnya kita. Nah, jadi berapa kali kita melempar jumrah? Ya, 3 kali. Hari pertama tanggal 10, jumrah paling ujung, paling jauh. Jadi nggak melempar tiang paling dekat, nggak, tengah nggak, paling ujung 7 lemparan. Tanggal 11 33, tanggal 12 33, tanggal 13 kalau mau tambah lagi menginap satu malam 33 juga. Ya, ya Pak ya. Nah, kemudian di tenda-tenda itu saat ini ibu sudah ada AC. Kamu kata tu? Alamak lalu, kak kena AC dalam tenda. Ya, kalau sebelumnya tidak ada AC, jadi ibu-ibu bawa kipas, beli kipas yang model plastik tuh. Ya, kalau buku robek bukunya, jangan buku mana AC jadi kipas. Biasa ibu-ibu tuh nggak sengaja buku kipas, ada zikir, ada ayat, ada doa, ada sebutan Allah. Ya, kalau ini kita meleceh namanya dosa ini namanya. Karena ada zikir di sini, ada ayat Allah, ada doa menyebut Allah ini dosa kita. Kita bikin nggak sadar karena panas. Begitu sadar masih juga udah haram hukumnya. Nah, jadi ketika ibu-ibu berada di Musdalifah, hal yang paling terberat bagi ibu-ibu jalan kaki itu saja. Selain itu, ibu-ibu bisa menikmati yaitu perjalanan dari tenda ke tempat melempar jumrah. Yang kedua ibu-ibu, yang penting sekali ya, tendanya itu kan juta, bukan ribuan Pak, juta. Coba ibu bayangkan, ibu ditaruh di tengah-tengah, tenda ibu ditaruh di tengah-tengah. Itu kayak orang main apa itu? Ada permainan kalau di game itu, kita ditaruh tengah disuruh cari jalan keluar. Berputar-putar kalau kita udah nggak tahu jalan dulu, nggak bisa pulang ke tenda lagi kita. Karena semua tenda warnanya bentuknya sama, kerucut. Ya ada tanda nomornya. Tetapi kalau kita hari pertama, hari kedua, kita kan 3 malam di situ. Hari pertama, hari kedua itu bingung kita ketika sudah sampai keluar dari rombongan kita udah pergi sendiri, kita bingung mau masuk kemana ini. Makanya ada kepala rombongan dari Gorontalo, ketika dia bawa rombongan, gubernurnya dia bawa, hilang jalan dia. Istri gubernur menangis di tengah jalan, menangis dia, karena udah kata dong tunggu jalan, aja semua tenda warna putih. Mana sini? Mana ini ketua rombongan dah bingung. Saya hilang jalan Pak Gubernur. Saya yang ke depan, saya lari. Tunggu dulu Pak Gubernur, saya lari. Masih kencang lari waktu itu, umur 20-an, umur
24 masih. Sekarang 45, nggak sanggup lagi lari kuat. Lari, udah dapat tembus, oh sana udah balik lagi. Ayo ikut saya, tembus. Itu bayangkan kalau seandainya dalam jutaan tenda, ibu-ibu ditaruh di tengah, itu jangan macam-macam ibu pergi sendiri. Ya, jangan macam-macam cari jalan sendiri pergi melempar jumrah. Kemarin kita udah diantar, udah tahu jalan saya. Insya Allah sesat. Insya Allah sesat. Kalau udah sesat ibu-ibu cuma duduk saja di pinggir jalan. Kalau nggak bawa air minum, minta aja orang minum di tengah pinggir-pinggir jalan. Orang lewat minta air minum. Jangan malu-malu. Kita akan kehausan di sana nanti, ibu. Kita kehausan nanti. Dah, ibu berangkat bulan berapa? Mei? Apa April? Maret, April, Mei. April udah mulai berangkat. Ya, April udah mulai berangkat, Mei udah mulai berangkat. Juni terakhir. Juli udah mulai pulang. Juli udah mulai pulang. Jadi yang saya ingatkan ibu-ibu, waktu melempar jumrah nanti jangan lupa bawa air, bawa snack, ya, kue, cemilan, masukkan ke kantong tadi itu. Airnya jangan botol aqua, botol begini, jangan. Botol besar kalau bisa. Ya, tuh ingat tuh. Karena jalan kakinya 2 kilo paling dekat, 2,5 alhamdulillah, 3 kilo masya Allah. Kalau 4 kilo subhanallah. Dah. Jam berapa melempar jumrah? Tanggal 10 pagi. Setelah sholat subuh tanggal 10 ibu-ibu melempar pagi. Habis sholat subuh, ayo komandan berangkat kita sebelum panas. Menghindar panas. Setelah sholat subuh berjamaah, ayo berangkat kita lempar jumrah. Dah sampai pulang. Besok nggak bisa. Besoknya ibu harus melempar jumrah kapan? Jadi masalah karena habis zuhur. Masalahnya apa, Mak? Itulah banyak meninggal. Itulah banyak meninggal orang tua kita. Dan yang meninggal nggak tanggung-tanggung ratusan. Di Indonesia ratusan yang meninggal. Kemarin tahun lalu 200 meninggal. Nggak tahu dari sini ada yang syahid, Allahu a'lam. Dari yang nampak saya tengok hari ini mungkin ada yang meninggal. Kenapa takut? Alhamdulillah. Kayak perang tuh, Mak. Ya. Wanita sebesar Siti Aisyah minta izin mau jihad, ikut perang dalam perang Badar dengan Rasulullah. Gak dikasih sama Rasul. Aisyah gak usah kamu berangkat. Cukup kamu jaga di rumah saja. Tapi Aisyah dia tetap minta kepada Rasulullah, ingin tetap ikut dalam perang. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin dapat pahala perang, kamu pergi haji. Haji itu sama seperti jihad. Orang paling cepat masuk surga orang pergi perang, ibu. Yang penting jaga hati. Jangan bergeser hatinya karena sombong, karena pamer, dilihat jagoan. Tapi karena memang betul-betul karena minta supaya Allah itu sayang sama kita. Jadi haji itu dijaga, keikhlasannya itu dijaga. Kak, ibu-ibu meninggal dunia enggak usah takut, meninggal dunia alhamdulillah. Nah, itu masuk surga fisabilillah, meninggal di jalan Allah. Toh ke sana melempar batu, lempar tiang, ada setan di situ. Saya rasanya setannya udah mati dari dulu. Setan yang dilempar di tiang itu kayaknya dari dulu udah mati. Kenapa? Karena udah sejak masanya Nabi Muhammad 1445 tahun yang lalu itu sudah ribuan setiap tahun orang melempar jumrah di situ. Kira-kira mampus tidak? Meninggal tidak? Mati tidak setannya di situ, ibu? Cucunya lagi. Oh, cucunya setan berarti. Ya. Jadi itu simbolik. Itu simbol. Bukan setannya di situ, ibu. Bukan kita melempar
kemudian setannya berdiri di situ, kemudian kita lempar mati dia. Bodoh setannya. Setan tuh lebih cerdas dari kita, Ibu. Ibu tamat apa? Sekolah? TK? SD? SMP tamat? Hah? SMA tamat? Berarti setannya yang dikirim kalau ibu SMP, yang dikirim SMA. Bapak tamat apa, Pak? SMA. Yang dikirim setan S1. Karena kalau selevel susah dia untuk menggoda supaya orang ini tergelincir melakukan dosa. Maka setan yang dikirim itu lebih cerdas. Ibu juara 1 di kelas, dia di atas juara 1. Ibu kumlot, dia di atas kumlot lagi yang dikirim. Jadi kalau kita bayangkan melempar setan, setannya ada di tiang tempat melempar jumrah, salah ibu. Karena setan itu cerdas, bodoh dia kalau berdiri di situ kena batu. Jadi apa yang ibu lempar? Apa yang ibu lempar? Ketika ibu main Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kak kena umput ko, berarti kan apa setan yang kau mati. Bismillah, Allahu Akbar. Jadi apa yang ibu niatkan ketika melempar dinding jumrah tadi itu, tiang jumrah tadi itu? Ibu melempar segala bentuk, yaitu hal yang dicintai setan. Apa yang disukai sama setan ibu? Hah? Semua kemungkaran, semua perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, saya lempar jauh-jauh dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan saya berzina, jangan saya berjudi, jangan saya buat maksiat, jangan saya tinggalkan perintah Allah Ta'ala, jangan saya tunduk sama syaitan apapun yang disukainya. Saya jauhkan daripada nafsu, jauhkan daripada cinta dunia, jauhkan dari segala hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Itu diniatkan. Tapi kalau mak niat melempar setan, setannya enggak di situ, salah niat. Kata setan, enggak kena. Kan setan begitu dia, cerdas dia ini. Enggak kena. Apalagi setannya bisa terbang ibu. Setan itu kan bisa dia terbang ke sana kemari, kayak jin ifrit itu kan bisa terbang. Sekejap mata dia bisa memindahkan istana Ratu Balkis di hadapannya Nabi Sulaiman di kota Palestina. Dan kata Raja Sulaiman, siapa di antara kalian wahai orang-orang hebat, tentara-tentaraku, yang bisa memindahkan istana Balkis dalam waktu paling cepat? Kata ifrit, jinnya para jin, nek yangnya jin, nek jin. Saya wahai paduka yang mulia Raja Sulaiman, berapa waktu yang kau butuhkan? Sekejap memecik matanya, sekedip mata, langsung sampai. Gitu. Itu hebatnya setan ifrit ini, jin ifrit ini. Dan ada lagi yang lebih bisa cepat daripada jin ifrit. Ada seseorang ulama yang tawadhu dari kalangan Bani Israel. Israel waktu itu masih bagus. Saya insyaallah Raja Sulaiman yang mulia. Seberapa cepat engkau bisa pindahkan? Sekejap hati, kalah sekejap kedipan mata, sekejap hati. Tek. Hati saya bilang begini, langsung. Mata belum sempat terpejam, hati duluan dibandingkan kejapan mata. Maka itulah yang mampu memindahkan istananya Ratu Balkis. Maka ketika Ratu Balkis sampai ke istananya Raja Sulaiman di Palestina, itu tengoknya, itu kok mirip ya dengan istana saya. Senyum saja Nabi Sulaiman. Ya Balkis, ini istanamu, saya pindah ke sini. Maka dia kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agamanya, agama Nabi Sulaiman. Jadi iblis yang kita lempar tuh kencang ibu. Kita lempar dia udah hilang situ, enggak ada dia di tiang tuh.
Cuma pertama, kenapa ini tetap dilakukan hingga detik ini? Karena kita tafaul mengambil berkah di tempat-tempat yang dijadikan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail dan istrinya Siti Hajar ketika mereka melempar syaitan tersebut, ketika digoda untuk jangan menyembelih, mengorbankan putra sematawayang mereka Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi kita tafaul, ngambil berkah di sana ibu-ibu. Ya Allah, tempat ini tempat yang dulu sejarahnya diceritakan para gure-gure kamu di Aceh. Ini rupanya di sini rupanya. Sini Nabi Ismail yang ganteng masih umur 17-16 tahun itu mau dipotong sama ayahnya. Tapi dia mau dipotong, mamanya juga kasih izin. Padahal digoda sama setan. Tak bergoyang akidah keimanan mereka. Luar biasa Nabi Ibrahim, luar biasa Nabi Ismail, luar biasa Siti Hajar. Itu ya ibu ambil sana, renungkan. Begitu cintanya mereka sama Allah, sampai apapun yang paling mereka cintai mereka mau korbankan. Gak ada apa-apa, yang penting untuk Allah. Yang penting untuk Allah. Jadi 2 kilo gak ada apa-apanya, 3 kilo gak apa-apanya, 7 kilo pun tenda paling jauh kami siap. Mau? Siap semuanya? Itulah namanya pengorbanan. Jadi itu napaktilas itu yang kita penting, sehingga tidak menyebabkan kendor semangat kita ketika berada di tempat yang paling panas. Jam 12 lewat, tanggal 11-12 ibu harus jalan kaki. Kalau ditaruh 3 kilo, subhanallah, harus jalan kaki ke sana. Gak apa-apa ya Allah, saya datang sini ya Allah. Sebagaimana Nabimu Ibrahim, sebagaimana Nabimu Ismail, sebagaimana istri Nabi Ibrahim, mereka rela mengorbankan putranya untuk demi patuh atas perintah-perintahmu ya Allah. Gak apa-apa ya Allah, panas-panas pun ya Allah. Kalaupun pingsan kami udah siap bawa botol aqua ya Allah. Udah siap insyaallah. Kalau meninggal pun udah siap insyaallah siap. Ya. Tapi ada tapinya mak. Jangan yang nampak udah mau pingsan mengkaraci jak. B. Yang ketua rombongan. Betul tidak? Tengku Ilon memang meninggal kasihan Lon. Tapi sayang Tengku untuk proses pemakaman Lon. Nyoku laki badal lotong, badal jumrah mentong, lo laki tolong Tengku kantor mentong. Udah tulis nama, kayak baca sama dia. Nama saya Fatimah binti Muhammad. Tolong badal saya. Lempar berapa tiang? Semualah Tengku. Berapa hari? Pokoknya kami tinggal di sini berapa hari? Tanggal 10, 11, 12, kalau tanggal 13 4 hari. Ya udah kasih, udah diam aja. Tengku tuh melempar terus. Ya? Setelah melempar enggak ada basa-basi. Tengku ini nyopeng baca Tengku. Hana basa-basi. Ji sengap-sengap. Krik lagi. Pelit. Jadi harus ada perasaan kita. Minta tolong sama orang ikhlas sama kita. Kita bagaimana membantu orang yang udah membantu kita. Semampu kita. Kita kasih uang Jokowi ketawa dia 100 senang kali dia. Merah, ya kan? Kalau kita kasih warna biru senyum dia, bukan ketawa. Biru kan 50.000 senyum. Kalau dikasih merah ketawa. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran yang saya sampaikan sama ibu-ibu, real fakta di lapangan yang ibu-ibu harus siapkan. Karena apa? Pertama, jaraknya jauh, kemudian tendanya jutaan, kemudian tempatnya panas. Jadi itu bukan tempat jalan-jalan. Bukan kesana itu untuk main-main. Bukan kesana itu untuk tamasya. Lagi tajak umidan, tawid-wid. Kesana memang kita untuk berjihad ibu-ibu, berjuang kita di jalan Allah. Betul-betul kita mengharapkan ridha Allah. Betul-betul kita hanya untuk beribadah khusus ke sana. Itu yang paling utama. Sebekal-bekal yang paling utama adalah takwa. Inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik zat, yaitu sebaik-baik bekal orang yang pergi ke tanah suci adalah takwa. Apa takwa? Taat
kepada Allah Ta'ala, semua perintahnya dilakukan, semua larangannya ditinggalkan. Jadi penuhi di Masy'aril Haram itu, penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malamnya penuhkan dengan salat tahajud. Malam tanggal 10 ibu dah sampai kan? Besok melempar tanggal 10. Sampai di tenda tanggal 10 itu ibu tahajud. Ya, satu lagi. Saya kemarin sudah sampai juga ke Musdalifah, bukan sekedar lewat, tapi saya turun di situ. Di Musdalifah. Ya. Di Musdalifah kalau untuk masalah WC, toilet aman. Karena banyak rest area macam terminal ibu-ibu, ada WC-nya. Untuk WC perempuan ada gambar kayak orang pakai jilbab, laki-laki ada gambar kayak orang pakai sorban berjenggot. Jangan yang berjenggot ibu-ibu masuk. Ya, lihat tuh, yang berjenggot berarti laki-laki, yang nggak punya jenggot gambarnya itu tempat WC perempuan. Masuk ke Musdalifah ibu-ibu. Kalau kasus yang tahun lalu itu terjadi, ibu-ibu siap menginap di tengah padang pasir ibu. Nggak ada tenda. Macam ibu diletak di pinggir trotoar di depan Masjid Jami' Blampidi ini, pinggir trotoar, di luar pagar masjid, di situ ditaruh. Siap tidak? Ditaruh di situ, siap tidak? Nggak ada tenda, siap tidak? Nggak ada tempat tidur, nggak ada kasur, siap tidak? Nggak ada kursi, siap tidak? Nah itu mantap tuh. Mantap tuh. Kadang-kadang petugas kita ini nggak terkoordinasi masalah bus yang menjemput dari Musdalifah ke Mina. Ya. Karena mungkin dia bingung sampai ke sana atau saking ramainya orangnya. Jadi ibu-ibu harus siap gitu. Ibu-ibu masih bisa pakai jaket. Bapak-bapak yang susah. Nah, ibu-ibu masih bisa pakai pakaian berjahit. Bapak-bapak nggak boleh. Yang paling susah bapak-bapak. Ibu-ibu masih bisa pakai sweater, ya, kain tebal. Bisa tentu, bisa. Bapak-bapak haram. Cuma nggak boleh tutup muka ya, ibu-ibu ya, nggak boleh pakai cadar ya. Cuma dari setelah sholat Isya di Padang Arafah diangkut bus dibawa ke Musdalifah. 15-10 menit sampai ditaruh di Musdalifah. Taruh, ditinggalkan sama mobil bus. Turun Kumpul Batu. Seharusnya nggak sampai pun 5 menit. Turun jamaah Kumpul Batu, masukkan kantong, naik lagi bus yang kasih turun kita, cabut lagi. Kalau dulu begitu, entah kenapa sekarang busnya tahun lalu turun dia pergi, jemput lagi yang di belakang. Jadi yang udah ditaruh menunggu yang mobil yang akan mengantar ke Mina. Mobil yang mengantar ke Mina, mobil kita datangnya besok pagi. Ditunggulah sampai besok pagi. Tidurlah ibu-ibu di emperan jalan itu. Jadi pernah merasakan jadi pemulung, pernah merasakan jadi pengemis, pernah merasakan menjadi gelandangan ibu-ibu. Biar tahu rasa ibu-ibu gimana rasanya jadi gelandangan. Yang hari ini ibu punya rumah istana, biar tahu rasa gimana jadi. Ya, ya. Karena mobil lain udah dicharter sama jamaah dari negara lain. Makanya koordinator yang mengkoordinir masalah transportasi harus lihai. Seharusnya dengan pengalaman tahun lalu, Isya ditaruh di situ, jam 11 besok pagi baru ada mobil yang menjemput. Harus jadi pelajaran evaluasi untuk Kementerian Agama. Seharusnya dekat. Jalan kaki. Malam-malam itu enak jalan kaki. Tapi karena petugas ini patuh kepada pimpinan yang di atas, tunggu, ya ditunggu.
Akhirnya karena tunggu, mobilnya datang jam 11 besok pagi. Akhirnya besok pagi baru berangkat dia ke Mina. Jadi itu cerita saya. Ini semoga tidak terjadi kepada ibu-ibu kita. Semoga ibu-ibu semuanya nanti ketika diletakkan di Musdalifah jam 9, jam 10, nanti harus mabit lewat jam 12 malam. Ingat tuh, jangan jam 12 sudah berangkat mobil. Nggak sah itu mabit Musdalifah, tetap bayar dam. Karena mabitnya tidak lewat tengah malam. Jam berapa mabit di Musdalifah? Mobil angkut kita dari Musdalifah ke Mina jam berapa? Jam 12, jam setengah 12, jam 11. Dam. Bayar kambing kita tengok. Karena tidak lewat tengah malam. Itu ingat juga. Waktunya juga diingat. Dah, artinya kalau kita dibawa jam 9, kalaupun mobil itu mau bawa kita langsung ke Mina nggak bisa. Jam 10 ditaruh kita di Musdalifah untuk pungut batu. Mobil itu antar lagi kita langsung ke Mina, tidak boleh. Karena dia harus menunggu sampai lewat jam 12 malam. Paling cepat setengah 1 malam. Paling bagus jam 1. Udah lewat tuh, lewat tengah malam. Ya pasti lewat tengah malam. Ya, artinya ibu-ibu harus siap minimal 3 jam di situ, di emperan-emperan jalan atau masuk di dalamnya sedikit dan di lapangan terbuka, ibu-ibu. Ya, lapangan terbuka enak kan? Karena menghirup udara segar padang pasir di tengah kota. Ya, Musdalifah enak, tapi orang yang demam musibah itu. Yang demam tengah jak kat hukum badan, kat demam badan, kat sakitnya penyakit akan membuat kita menjadi kesulitan dalam beribadah. Maka yang paling utama ibu-ibu bawa obat dan jaga kesehatan itu. Mari. Apa? Oh, berarti ibu-ibu saya sudah diingatkan sama Tengku Jamin, berarti saya harus balik lagi pengajian. Ada ibu ingat? Boleh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan Mak, silakan. Ya. Ya. Ya, betul. Ya, betul, betul. Oh, enggak boleh, duluan kita dulu. Selesaikan kita dulu. Ya, jangan sampai nanti timbul masalah nanti. Kita belum selesai namanya kalau belum melempar 1, 2, 3. Selesai kita melempar 1, 2, 3, baru kita lempar punya orang 1, 2, 3. Berarti ibu cepat balik lagi ke tempat yang pertama. Kalau ibu ambil pendapat saya lempar dulu, baru saya lempar orang. Nanti di 2 begitu juga, saya lempar dulu tuh saya, baru lempar orang. Ada yang mengatakan itu belum selesai kita. Kita belum selesai 3 namanya tuh. Kita udah lempar orang punya. Walaupun yang 1 sudah untuk kita lempar sesudah kita melempar gitu. Jadi untuk lebih bagusnya jangan ada silang sengketa, selesaikan dulu kita. Dan melempar kita 1, 2, 3, balik lagi kita ke sini. Kita niatkan untuk orang lah, macam tawaf. Tawaf putaran pertama. Selesaikan 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru kita tawafkan orang lain. Jangan selesai tawaf 1, saya mau niat yang kedua ini 1 untuk orang yang lain. Dah kita putaran 1. Dah, saya sudah 1 nih. Kemudian saya ada diniatkan umrah untuk mamak saya. Saya niatkan umrah yang kedua untuk mamak saya. Tawaf ini yang putaran kedua adalah putaran pertama untuk mamak saya. Enggak sah. Ya, diselesaikan dulu berarti. 6 putaran dah selesai. Sa'i udah selesai, tahlil udah selesai, baru mulai lagi dari 0 untuk orang lain gitu. Ini mah udah selesai 1, 2, 3 udah niatkan badal untuk orang yang minta tolong tadi. Nah, apa lagi? Ya.
bisa balik. Bisa balik. Cuma biar jangan lepas dengan rombongan, lapor ke Karo. Jangan dulu pergi ya, saya mau balik lagi untuk badal jumroh. Jangan dulu pergi Pak ya. Tapi itu lari, jangan kaki santai lagi, lari. Ya, jadi yang melempar menggantikan pula jangan kakek-kakek ya. Kakek-kakek minta badal sama kakek-kakek jangan. Kakek-kakek minta badal sama yang lebih yang kira-kira sanggup lari ya. Karena dia mau kejar pulang dengan rombongan nanti. Ya? Nah, jangan yang minta badal itu nenek-nenek minta badal sama nenek-nenek. Nah, udah enggak sanggup lari, jalan pun sempoyongan. Dah, ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sekedar yang terakhir ya. Ibu-ibu nanti masuk ke Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi apa kalau ibu masuk? Kalau Masjidil Haram baca doanya apa ibu-ibu? Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi beda enggak doanya? Oh, tahu berarti. Kalau Masjidil Haram gimana doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kalau masuk Masjid Nabawi apa ibu-ibu? Doa melintas makam Ibrahim. Itulah doanya masuk Masjid Nabawi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau masuk Masjid Jami apa doanya? Masuk Masjid Jami itu udah ditulis. Apa susah? Apa baca doanya aja? Coba baca dulu. Contekan udah ada apa susah? Coba baca dulu. Ya raya lah betul tuh hati dulu contekan ji. Allahumma aftah li abwaab rahmatika wa maghfiratika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu boleh ditambah untuk doa masuk Masjid Nabawi dan untuk doa masuk Masjidil Haram. Dan sepanjang masuk Masjid Nabawi, sejak baca doa, setelah baca doa, sholawat terus sholawat sampai duduk kita, baru kita berhenti sholawat, kerjakan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan duduk, sholat dulu, muliakan masjid, hormati masjid. Bagaimana kita menghormati masjid? Masuk dengan salam, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau Masjidil Haram, masuk dengan sholat, dengan doa, langkah dengan kaki kanan, baca doa masuk Masjidil Haram. Jangan duduk sebelum tawaf 7 putaran. Jadi bukan sholat. Jangan duduk sebelum tawaf 7 putaran. Itu tahiyatul masjid khusus hanya untuk Masjidil Haram. Baik ya. Nanti itu saya tidak mengajar di sana kita dapat pengajian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sama bimbingan disampaikan sama usul ini. Nanti ibu ya, yang semangat ya, yang kompak ya. Nah, nanti ibu saling silaturahmi. Ya, karena kita udah ngaji ini udah nggak pernah ada pengajian KBIH Makatul Mukarramah 6 bulan ibu-ibu ya. Oh, itu super pengajian namanya, pengajian super namanya. Nanti kalau sudah sekian lama pengajian, kalau ketemu di jalan nggak ada tegur sapa, itu namanya sombong, itu namanya. Dan ngaji 6 bulan, ngaji untuk rangkaian haji. Semoga Allah berkahi ilmunya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.